lama, Jakarta memiliki magnet tersendiri bagi setiap kalangan yang menitipkan harapan padanya. Tak ayal, sejak dulu pertumbuhan sosial yang terjadi di kota ini sangat beragam. Tidak hanya suku asli yang tumbuh dan berkembang di kota ini, berbagai etnis dan suku hidup berdampingan dalam harmoni sebuah kota besar, termasuk etnis Tionghoa. Selama ratusan tahun, etnis Tionghoa berada di Nusantara, meninggalkan banyak cerita dan budaya yang diekspresikan dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah boneka singa dengan tubuh bersisik seperti naga yang biasa disebut barongsai. Barongsai adalah jenis kesenian yang dimainkan secara kelompok. Dua orang bertugas menggerakkan kepala dan ekor boneka, serta dibutuhkan beberapa orang untuk memainkan alat musik seperti simbal, gendang, dan gong yang mengiringi tarian dari sang boneka singa. Setiap perayaan tertentu seperti Tahun Baru Cina atau Imlek, atraksi barongsai selalu mengundang minat masyarakat dengan gerakan yang dinamis dan cenderung jenaka. Di negeri asalnya, barongsai telah ada sejak ribuan tahun silam. Meski demikian, barongsai masuk Indonesia sekitar 300 tahun lalu, bersamaan dengan migrasi besar-besaran penduduk Tiongkok bagian selatan ke Nusantara. Ya, jadi keberadaan barongsai di Indonesia ini ya tidak lepas dari kedatangan orang-orang Tionghoa awalnya dari Tiongkok itu ke Indonesia, di mana migrasi besar-besarannya itu kan pada tahun 1700, sehingga dikatakan bahwa barongsai di tanah air itu sudah ada sejak tahun 1700-an. Tapi kemudian perkumpulan barongsai itu menjadi lebih berkembang ketika di tahun 1900 itu berdiri organisasi sosial masyarakat Tionghoa, yaitu adalah THHK atau Tionghoa Huikuan. Bagi masyarakat asli Tiongkok, pertunjukan barongsai merupakan simbol penolakan atas gangguan roh halus dalam tatanan masyarakat. Kalau kita lihat sendiri juga di barongsai itu kan ada cermin ya di dahi, cermin di dahi dan juga pita merah ya, ikat pita merah yang semuanya itu adalah melambangkan untuk menolak kekuatan jahat, spirit jahat, sehingga bisa mendatangkan kemakmuran, kebahagiaan, dan perlindungan bagi umat manusia. Dalam perjalanannya di Indonesia, kesenian barongsai mengalami pasang surut. Sempat dimainkan di setiap kelenteng yang ada, barongsai kemudian dilarang muncul di masyarakat saat pemerintahan Orde Baru berlangsung selama 32 tahun. Si kelenteng-kelenteng ini akhirnya berubah menjadi vihara, kemudian barongsai-barongsainya itu disimpan, pindah ke gudang, tidak ada lagi ruang untuk mempertampilkan budaya barongsai. Namun kemudian di era pemerintahan Gus Dur di tahun 2000 itu ada keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 6 tahun 2000 itu mencabut seluruh instruksi Presiden nomor 1467, sehingga dari situlah kemudian barongsai hidup kembali. Seiring berjalannya waktu, barongsai kini kembali muncul ke permukaan. Perkembangan barongsai kini bahkan tidak hanya menjadi atraksi pertunjukan saat perayaan saja. Barongsai juga menjadi salah satu cabang olahraga. Salah satu kelompok barongsai dengan segudang prestasi internasional asal tanah air adalah Kelongsai Kong Ha Hong, berdiri sejak tahun 1999 lalu dan dikepalai oleh warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, Ronald Syarif.
Atraksi barongsai Kong Ha Hong biasanya dilakukan di pusat keramaian seperti mall. Kelompok ini juga sering mengikuti kejuaraan dunia olahraga barongsai. Kita itu berdiri di 17 Agustus tahun 1999. Nah, pada saat itu kan karena kami berasal dari Yayasan Marga Huang, para pengurus-pengurus senior bilang sudah saatnya mereka membuat kelompok barongsai lagi. Nah, makanya beberapa orang ini menunjuk salah satunya Pak Ronald sebagai ketua untuk mendirikan barongsai Kong Ha Hong. Para pendiri kelompok Kong Ha Hong dahulu merasakan pelarangan atraksi yang terjadi selama Orde Baru. Bahkan, hal itu masih sempat dirasakan sesaat setelah larangan dicabut. Dalam perjalanannya memang sekarang barongsai malah bisa dibilang jadikan salah satu olahraga ya. Nah, kami juga pasang surutnya ikuti perlombaan ke luar negeri ya, kami juga nggak langsung juara. Sampai akhirnya pada tahun 2009, tepat 10 tahunnya kami berdiri, kami mendapat juara dunia pertama kali di Guangzhou, China. Berangkat dari kisah suram di masa lalu, tidak ada yang menyangka kelompok barongsai Kong Ha Hong mampu mengharumkan nama Indonesia dengan memenangkan 5 gelar juara dunia selama 21 tahun berdiri. Salah satu pemain barongsai muda berbakat yang dimiliki kelompok ini adalah Octavianus. Pria berusia 24 tahun ini adalah salah satu sosok di balik kesuksesan kelompok barongsai Kong Ha Hong. Kalau pemain barongsai itu harus bisa mengekspresikan kayak marah, seneng, sedih, segala macam itu harus bisa. Sedangkan tambur itu juga tahu kapan kayak barongsai lagi seneng, tamburnya harus gimana itu ada notnya semua. Jadi kalau pas pemula itu yang dipelajarin yaitu not-not tambur, arti not ini apa, not itu apa. Ekspresi dari kepala barongsai adalah hal penting dari setiap gerakan yang dilakukan. Berbagai ekspresi seperti marah, bahagia, takut, tenang, hingga kelelahan harus ditunjukkan dengan benar oleh pemain kepala barongsai. Nah, ini dia lagi takut nih Mas barongsainya. Loh, ada beberapa ekspresi ya? Iya. Nah, ini kayak begini dia lagi gembira. Gembira. Memang dalam pergerakan atau gerakan-gerakan di barongsai itu ada standar-standarnya kah atau gimana? Iya, ada standar ekspresinya. Nah, ada 8 ekspresi dan ini diantaranya yang tadi. Di antara ini Ya, ada di setiap tadi ekspresi itu ada takut. penilaian-penilaiannya. Ini kenapa Nah. nunduk nih? Ini lagi ngantuk Mas. Oh, udah ngantuk dia? Udah siang soalnya. Jadi memang nggak sembarangan pergerakan yang dilakukan oleh tim barongsai dalam bermain Iya. gitu kan. Jadi ada standarnya dan itu yang mempengaruhi penilaian juga saat Iya. lomba ya biasanya. Iya, benar. Oke, menarik. Bagi Octavianus, bermain barongsai sudah menjadi keinginannya sejak kecil. Meski olahraga ini tergolong berisiko tinggi. 2, 3. 2, 3. Kalau lagi latihan paling kayak ankle, terus sama keseleo dikit itu udah makanan biasa lah. Yang paling parah, waktu itu saya sebelum main ekor kan saya main pala. Itu yang paling parah. Ini saya udah patah, pergelangan tangan retak, sama ini ada tato. Tato kena besi. Enggak, ini ya, tato 3D. Sebagai salah satu kelompok yang mencoba melestarikan eksistensi barongsai di Indonesia, kelompok Kong Ha Hong berharap keberadaan boneka singa ini bisa diterima secara lebih luas. Karena bagi mereka, barongsai bukanlah kesenian milik etnis Tionghoa saja, melainkan juga menjadi salah satu kesenian dan cabang olahraga yang juga bisa dimainkan dan dinikmati oleh seluruh kalangan.